Likaila yumilla. Kenapa demikian? Likaila yumilla, agar tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umur, rezekinya turah-turah, dan semangat untuk beribadah. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang adab jima yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabus tsani, adab yang kedua. Nah, yustahabbu, disunnahkan, lizaujaini, untuk atau bagi kedua pasangan, baik suami maupun istri, disunnahkan apa? At-tazyinu, berhias, wat-tatayyubu, dan memakai wewangian, qablal jima'i, sebelum jima. Jadi di bab yang kedua ini ada kesunnahan, yang mana kesunnahan kali ini untuk kedua pasangan, baik suami maupun istri. Yang mana ini berbeda dengan kesunnahan pada bab yang pertama. Adapun yang bab pertama, kesunnahannya lebih cenderung untuk si istri, yakni menyiapkan kain serbet atau kain lap. Di sini untuk baik suami maupun istri disunnahkan untuk berhias dan memakai wewangian. Jadi cuci muka, berwudu, memakai wewangian, yang penting bersih-bersih tubuh. Kemudian pakai baju yang keren, yang siap tempur, tidak pakai jeans. Yang penting yang intinya siap pakai, yang menggoda, yang menggairahkan. Kemudian wa in kana lahuma anwa'ul atiri, wa in kana lahuma, adapun jika keduanya, anwa'ul atiri, punya berbagai macam minyak wangi, fayustahabbu lahuma, maka keduanya disunnahkan, isti'maluhu mutawalian, keduanya disunnahkan untuk menggunakannya secara bergantian. Nah, ini asik. Jika kedua pasangan, baik suami maupun istri itu masing-masing punya lebih dari satu minyak wangi. Misal si istri punya melati, punya mawar, punya lavender misalnya. Yang laki-laki punya Casablanca, punya menskalen atau yang sejenisnya, maka itu disunahkan untuk menggunakannya mutawalian, secara bergantian. Mungkin hari Senin rasa atau bau anggur, hari Selasa bau apel, hari Rabu bau stroberi, dan seterusnya. Nah, kira-kira kuat apa enggak ya tiap hari? Ledeh mungkin ya. Nah, itu contoh. Jadi bila punya lebih dari satu, disunnahkan untuk memakainya mutawalian, secara bergantian, bukan dioplos tapi secara bergantian. Yang intinya aroma tersebut bisa merangsang syahwat, bisa menggairahkan kedua belah pihak, bisa merangsang atau membuat semangat baik sang istri maupun suami. Kapan penggunaannya? Fi kulli yaumin, setiap hari, walailatin, dan setiap malam. Jadi kesunahannya ini untuk memakai secara bergantian baik siang maupun malam. Jadi enggak hanya ketika jima. Ketika jima disunahkan, tapi setiap hari juga di sini disunahkan pula, bahkan siang dan malam. Likaila yumilla. Kenapa demikian? Likaila yumilla, agar tidak bosan. Siapa yang bosan? Agar tidak bosan, kullu wahidin min sahibihima, agar kedua pasangan tadi tidak bosan satu sama lain. Si suami tidak bosan dengan baunya istri, dan si istri juga tidak bosan dengan baunya suami. Sensasinya luar biasa kalau banyak variasinya. Jadi istrinya satu,
tapi seolah-olah punya banyak istri. Hari ini rasa anggur, besok rasa stroberi, besok rasa jeruk, besok rasa durian dan sebagainya. Syukur-syukur kalau punya banyak, suami memberikan nafkah tiap bulan, bisa dibelikan untuk minyak wangi, diniatkan untuk apa? Agar sang suami bahagia dengan dirinya, bangga dengan dirinya, agar sang suami senang. Ini pahalanya berlipat-lipat. Masya Allah. Ya, jadi intinya kalau punya lebih dari satu, dipakai, disunahkan untuk menggunakannya secara bergantian, baik siang maupun malam, dengan alasan apa tadi? Agar keduanya tidak bosan. Waliz zaujati, dan bagi sang istri, asyaddu istihbaban, kesunahannya sangat ditekankan. Nah, jadi banget sunnahnya. Sunnahnya ini sangat sunnah bagi seorang istri. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, menurut analisa, laki-laki itu umumnya ialah garangan, kucing garong. Jadi suka dengan atau diberi fitrah untuk suka memperhatikan, suka melihat, suka jelalatan. Adapun sang istri, fitrahnya ialah suka untuk diperhatikan, suka untuk dilihat, sehingga dia cenderung untuk pamer. Daripada pamer kepada suami orang lain, mending ditekankan untuk sang istri agar bisa at-tazyin wa tatayyub. Apa tadi? Berhias dan memakai wangian di depan suaminya, agar suami ini betah dan si istri ini diperhatikan sama suaminya. Nah, ini di Islam sampai segini diajarkan bagaimana kehidupan ini, suami istri ini bisa harmonis. Bagaimana cara jima ini agar kedua pasangan ini saling bersemangat. Caranya itu tadi. Coba dibayangkan ketika jima dalam keadaan berkeringat habis aktivitas berat, tanpa cuci muka, kondisi kumel, kumus-kumus, kemudian penuh keringat, baunya nggak enak, bau bawang, bau berambang, bau dapur. Apa yang terjadi? Nah, yang ada akan merusak mood nantinya. Berbeda halnya ketika keduanya dalam keadaan bersih, mulutnya harum. Karena apa? Karena untuk mencium aja tidak hanya bibir, hidung juga perlu. Baunya harum, kulitnya bersih. Masya Allah. Nah, sehingga waliz zaujati asyaddu istihbaban, dan untuk seorang istri kesunahannya sangat ditekankan. Di qaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, fassolihatu, maka wanita-wanita yang solihah, qanitatun, ialah wanita-wanita yang taat, hafidhatul lil ghaibi, dan dia menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada, bima hafidhallah, sebagaimana Allah menjaga mereka. Ini ada di surah An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi ciri dari istri yang solihah ialah qanitat, yang taat, baik taat kepada Allah, kepada Rasulullah maupun kepada suaminya. Kemudian hafidhatul lil ghaibi, menjaga hartanya, menjaga rumah tangganya saat suaminya tidak ada. Bima hafidhallah, sebagaimana atau sebab Allah telah menjaganya, sebagaimana Allah menjaga mereka. Walima rawa Ibnu Jaririn, dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, wal Baihaqi,
dan Imam Baihaqi min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi, sebaik-baik wanita, allati idza nazarta ilaiha, yakni tatkala engkau sang suami melihatnya, sarrotka, maka engkau suami tadi akan bahagia, akan senang ketika melihat wanita tadi. Jadi sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri ialah apabila sang suami itu melihatnya, maka suami tadi senang hatinya, meleleh hatinya. Lantaran apa? Lantaran sebab memandang sang istri. Wa idza amartaha, dan ketika engkau memerintahnya, engkau suami memerintahnya, atau atka, maka sang istri tadi patuh, taat kepadamu, kepada suami tadi. Wa idza ghibta anha, dan ketika engkau tidak berada di dekatnya, ketika engkau absen darinya, nah tidak ada di rumah, hafizatka fi malika wa nafsiha, maka dia menjaga fi malika, hartamu, wa nafsiha, dan menjaga dirinya. Nah, jadi hafizatka, dia akan menjaga dirinya dan juga harta bendanya. Inilah kunci atau ciri dari istri yang solehah. Kalau di Quran disebutkan ialah yang taat dan menjaga harta benda dan dirinya saat suami tidak ada. Dan ini sejalan dengan hadis khairun nisa'i, sebaik-baik wanita ialah yang apabila suami melihatnya, suami itu senang melihat tok, itu belum diapa-apakan masih melihat. Wa idza amartaha ata'atka, jika diperintah tidak pakai membantah, taat selagi perintah itu dalam ketaatan. Apabila perintahnya dalam kemaksiatan, maka sang istri boleh menolaknya dengan cara yang baik. Wa idza ghibta anha, jika sang suami tidak ada di dekatnya, hafizatka fi malika wa nafsiha, dia akan menjaga hartamu dan dia akan menjaga dirinya sendiri. Pesan saya dan untuk saya pribadi dan untuk para wanita yang solehah, teruslah untuk senantiasa berbenah, niatkan berhias Anda semata-mata mencari ridho Allah, mencari ridho sang suami, dan jangan menjadi wanita yang buruk. Apa itu? Yakni ketika di hadapan suami orang, tidak di hadapan suaminya sendiri atau di hadapan orang lain, laki-laki yang lain, ia tampil sungguh menggoda. Apabila di depan suaminya sendiri, ia tampil ala kadarnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.